Bukan di pelosok atau pedalaman, satu keluarga selama 11 tahun hidup tanpa aliran listrik di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Tak adanya biaya untuk pemasangan listrik memaksa mereka membiasakan diri untuk beraktivitas sehari-hari di tengah keterbatasan. Beginilah rutinitas Amiruddin sehari-hari. Setiap menjelang malam, ia menyiapkan lampu teplok dari botol bekas untuk penerangan di dalam rumahnya. Meski tinggal di pusat Kota Pariaman, tepatnya di Kelurahan Ujuang Batuang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kehidupan tanpa listrik sudah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. 11 tahun lamanya, Amiruddin dan keluarga menghadapi situasi seperti ini. Penghasilannya sebagai pekerja serabutan tidak mampu membayar biaya pendaftaran listrik. Sementara sang istri hanya berpenghasilan Rp15.000 dari upah membuat sarang ketupat. Udah 11 tahun. Itu gimana rasanya itu, Pak? Ya, gelap-gelapan lah. Kalau aktivitas gimana, Pak? Apa adanya gitu. Ya. Kalau anak belajar gimana, Pak? Anak-anak belajar nggak susah ya, karena gelap. Dua anak mereka yang masih duduk di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terpaksa belajar menggunakan cahaya lampu teplok. Jika cuaca baik, keduanya memanfaatkan lampu penerangan jalan untuk belajar. Susah, Pak, karena gelap ini, Pak. Tuh. Membaca menulisnya sulit nggak? Membaca menulisnya itu gelap sekali, Pak. Payah untuk menulisnya, Pak. Kalau belajarnya tempat mana lagi? Untuk belajarnya biasanya di bawah lampu jalan, Pak. Sementara itu pihak kelurahan setempat mengaku mengalami kesulitan untuk memberikan bantuan karena terkendala tidak adanya tiang listrik di sekitar rumah. Kalau kendala yang pertama kabel, karena jarak tempuh Bapak ini terlalu jauh dari pangkalan yang listrik yang paling ujung sana tuh. Kemudian tentu tambah tiang. Nah, kalau PLN kalau cuma satu rumah kira-kira tidak bakal mau PLN. Di tengah gemerlapnya pusat kota, terselip keluarga Amiruddin yang mencoba bertahan dalam kegelapan malam. Sang anak pun tak menyerah untuk belajar demi masa depan yang lebih baik. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali membicarakan soal transfer ke daerah atau TKD yang dipotong. Di waktu yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bahtiar Najamuddin juga memberikan tanggapan usai 18 kepala daerah ramai-ramai menyambangi kantor Menkyu untuk mengajukan komplain. Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memotong transferan ke daerah menuai protes. Para gubernur tegas menolak rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan anggaran dengan mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Meski begitu, Menteri Keuangan masih santai menanggapi perihal transfer ke daerah atau TKD yang diprotes. Usai pelantikan sejumlah pejabat pada Rabu sore di Istana Negara, Purbaya mengatakan dirinya sudah menjelaskan mengapa penurunan terjadi kepada para pemimpin di daerah yang datang ke kantornya. Ia juga menyebut jika ekonomi membaik, tentu penambahan secara otomatis akan dilakukan pada pertengahan tahun depan. Dia semuanya kan kalau dipotong anggaran pasti protes. Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk mengindikasi ke atas, mengupdate kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik ya. Kalau ekonomi bagus kan otomatis pajak juga naik kan. Nanti kita lihat, saya pesan mereka, ya Anda pastikan aja penyerapan anggarannya bagus, tepat waktu dan nggak ada yang bocor.
Kalau itu yang terjadi, maka tahun depan kita bisa propose ke atas dan ke DPR untuk menambah. Sementara Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bahtiar Najamuddin mengatakan legislatif telah berkomunikasi dengan Menkyu dan menekankan untuk perbaikan berkala soal transfer ke daerah serta melakukan penambahan anggaran. Prinsipnya nanti secara berkala itu akan ditinjau ulang. Nah, kami kurang lebih sebulan lebih yang lalu dalam pertimbangan DPD terkait dengan era APBN memang kita sudah meng-underline bahwa memang sebaiknya TKD itu ditambah karena aspirasi para kepala daerah begitu banyak. Tapi juga catatan kita juga bahwa kepala daerah agar betul-betul produktif, efektif dan selektif sehingga juga dana TKD yang diluncurkan ke daerah itu betul-betul punya multiplier efek. Sebelumnya di depan belasan gubernur yang mendatangi kantornya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah mengatakan alasan pemotongan disebabkan APBN 2026 lebih rendah 29% dari sebelumnya di angka 919 triliun menjadi 650 triliun rupiah. Dari Jakarta, Camar Haenda Novandwi, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon teguran inflasi sumut tertinggi di Indonesia. Bobi Nasution mengatakan pihaknya terus melakukan upaya agar sumut tidak lagi mengalami inflasi yang cukup tinggi. Tertinggi bahwa di sini kita sama-sama melihat Provinsi Sumatera Utara 5,32. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, inflasi di Sumatera Utara menjadi yang tertinggi se-Indonesia dengan 5,32%. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa, gitu loh. Menjawab teguran, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melakukan sejumlah langkah untuk menekan inflasi. Salah satunya adalah melakukan gerakan pangan murah. Bobi juga akan memperkuat kerjasama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan. Yang bisa kita bantu atau bisa kita intervensi adalah dari pola teleponnya. Per hari ini kita sudah ada operasi pasar Pak ya, dan hari ini kita kirim barang juga. Salah satunya yang paling tinggi pola teleponnya adalah cabai merah. Kita ini beli dari luar daerah, dari luar Sumatera Utara. Hari ini sudah dikirim. Kita lagi mau coba cari terus. Kita intervensi sampai dengan akhir tahun ini. Kepala daerah dengan inflasi tertinggi dituntut bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Selain Provinsi Sumatera Utara yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia, medio September 2025 adalah Riau dan Aceh. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati perayaan Hari Ulang Tahun ke-11, Partai Perindo meluncurkan program Sumber Air Kehidupan. Program ini diwujudkan melalui pembangunan 11 titik sumur bor di berbagai daerah Indonesia yang masih sulit mendapatkan akses air bersih. Tahun warga desa Watuliwung, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus hidup tanpa memiliki akses air bersih. Untuk mendapatkan air bersih, warga mengandalkan air hujan dan membeli air tangki dengan harga yang cukup mahal dan terkadang tinggi kapur. Kami selama ini air bersih itu kami sangat sulit sekali. Kalau musim hujan kami pakai bak penampung air hujan, tak ada hujan. Kalau ada uang kami dapat air, kalau tidak ada uang ya kami harus bersabar begitu. Tunggu sampai dapat uang dulu baru beli air. Kesulitan yang dihadapi warga desa Watuliwung menjadi titik awal program Sumber Air Kehidupan yang diinisiasi Partai Perindo. Partai pimpinan Angela Tanusudibio ini hadir memberikan akses air bersih dengan pengeboran sumur air, pemasangan pompa, dan membangun tempat penampungan air. Ini adalah wujud harapan
wujud kita bersama-sama bahwa ada harapan untuk sama-sama kita meningkatkan pertama kesehatan, lalu pada akhirnya nanti adalah kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Watuliwung dengan penyediaan air sumber kehidupan atau air bersih. Partai Perindo berharap supaya pemerintah pusat bisa melihat ini. Jangan hanya sekedar membangun sumur, tapi harus membangun dan ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Program Sumber Air Kehidupan merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional 2025 dan syukuran HUT ke-11 Partai Perindo. Partai Perindo akan membangun 11 titik sumber air bersih di berbagai daerah yang sulit mendapatkan akses air bersih. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Palestina di Gaza menyambut gembira pengumuman kesepakatan gencatan senjata. Informasinya hadir usai jeda berikut.